kekristenan gini, tidak semua kekristenan itu mengikuti semua apa Enggak, yang Pak. Bukan disampaikan. tidak semua kekristenan, Pak. Begini, Pak. Ibu Rita Wahyu, seorang penerjemah Alkitabiah yang menggunakan bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, Pak. Dia penerjemah. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Kalau Bapak mau membantah dia, silakan bantah narasi dia ketika dia mengutip dari kutipan Martin Luther, table talk-nya mengatakan bahwa Yesus sebelum mati berzina 3 kali. Itu Bapak jangan mengatakan begini, sebentar dulu, Bapak jangan mengatakan gini, tidak semua Kristen. Karena begini, Pak, kalau Ibu Rita Wahyu ini salah, pasti dia kena, Pak. Hukum pasti ada. Tapi kenapa dia tidak diapa? Karena dia punya data, Pak. Gimana tuh, Pak? itu kan Bapak tidak bisa. Loh, Bapak Itu tidak dah- bisa. Bapak silakan bantah narasinya dengan Itu- menggunakan data Bapak bahwa Itu Ibu dah- Rita Wahyu itu salah pengutipan. ya Gitu. salah, dia ngutip di data yang abal-abal. Loh, Kalau dia kutip gimana Alkitab data dong. abal-abal? Bapak bisa membuktikan datanya abal-abal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Iya, kalau buka lebih bagus, Pak. Soalnya kan pendeta pun juga berkhotbah buka kamera. Gitu, oke. Kan lebih enak kalau buka kamera, Pak. Iya. Ya, Bapak dari agama apa, Pak Panca? Ya sama dengan bapak yang tadi itu. Kristen ya? Iya. Oke. Kristen, Katolik, Protes? Ya sama dengan bapak tadi itu. Protes. Iya. Protes saja. Iya kan, Martin Luther kan dia memprotes itu, makanya jadi Protestan. Itu sebetulnya Bu, ya, tes dia protes, bukan bahasa artinya membantah, bukan. Menyetujui apa yang ditestiskan oleh Martin Luther, menyetujui. Apa? Itu protes itu artinya menyetujui apa yang yang tidak disetujui oleh Martin Luther. Apa yang Martin Luther buat itu disetujui, Pak. Itu maksudnya bukan menyangkal. Protes itu bukan menyangkal. Bukan menolak, bukan. Ya, oke. Menolak apa? Ya kan Martin Luther itu kan menolak, contoh dia menolak penebusan dengan uang dosa itu, begitu ditolaknya. Nah kami setuju itu testisnya, Bu.
setuju gitu loh. Ya, selama ini kan diartikan salah. Belajar dulu Pak. Iya. Loh, justru saya udah belajar. Protes itu artinya sesuatu Menolak. yang tidak disepakati atau disetujui, makanya dia memprotes. Bukan salah, itu yang salah. Pro itu setuju. Ini saya bilang. Pro itu setuju. Saya memprotes Bapak. Berarti kan saya tidak setuju, gimana sih? Bukan itu artinya. Itu pro dan kontra, Pak. Ini Salah. protes, bedakan dengan pro. Bukan Akbar. arti kata protes itu menolak. Pro itu setuju dengan testisnya Martin Luther. Kita cari di KBBI ya, sebentar ya. Saya cari KBBI ya, sebentar. Baru tahu saya kalau protes itu artinya mempro. Mempro, Bu. Loh, Dibagi dua kata. Pro Mau dengan kan? tes. Pro itu setuju testis. izin ya sebentar ya. 95 testisnya Martin Luther tuh kita setuju. Betul, memang betul. Oh, begitu. Salah selama ini. Sebentar ya Pak. Bapak ini, aduh. Belajarlah Pak ya. Pantaslah. Loh, Jangan justru banyak saya makan. udah belajar. Saya kasih tahu itu yang selama ini salah. Bukan Oke. menolak, tapi kami setuju bahwa apa yang disampaikan Bapak Martin diam Luther dulu itu lah. betul. Bapak diam dulu. Biar saya tunjukkan Pak. Mm-mm. Bapak ini, ya Allah. Pak, belajar dari saya ya Pak ya. Oke. Tunggu dulu. Nih. Protes. Jangan Pernyataan. bukan. Tesnya Loh, ini dipisahkan. dari Kamus Besar Bahasa Indonesia loh. Iya, Ini protes, betul. bukan pro dengan tes. Iya, makanya salah. Pernyataan Kalimat- tidak menyetujui. Kalimat itu Allah bukan Akbar. disatukan, Bu, dipisahkan. Oh, ini minta ampun yang satu ini. Pak, belajar dari mana Pak? Ya Apa belajar dari ampun. mana? Kata protes itu dipisahkan jadi dua, pro dan tes. Sama begitu. Minta ampun. Iya, gitu dia. Tapi artinya tuh sama. Kami setuju apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Bapak tahu nggak Martin Luther menuliskan buku tentang tabletop? Dia mengatakan Yesus itu sebelum mati dia berzina 3 kali. Tidak ada. Loh, kok nggak ada tabletopnya Pak? Coba buka Martin Luther. Dia menuliskan Yesus sebelum metong dia berzina 3 kali Pak. Nah, disayangkan ya Bapak nggak tahu yang hal kayak gitu ya. Tidak tahu, Bu. Ya itu menyimpang lah, kalau itu sih menyimpang. Oh, tapi pelopor dari pro dengan tes. Bapak tahu nggak Ibu Rita Wahyu? Ya, Tahu Ibu Rita Wahyu? ya namanya tahu. Ya, seorang penerjemah Alkitabiah. Ada penerjemah Alkitab menggunakan bahasa Ibrani, betul? Mm-mm. Sekolahnya sampai di Israel sana, betul? Mm-mm. Nah, sarapan pagi websitenya. Dia Iya. mengutip kutipan dari siapa? Table Talk-nya Martin Luther. Dia mengatakan Yesus itu sebelum metong dia berzina 3 kali, Pak. Jadi gini, Bu, saya kasih tahu, kekristenan gini, tidak semua kekristenan itu mengikuti semua apa Enggak, yang Pak. disampaikan. Bukan tidak semua kekristenan, Pak. Begini, Pak. Ibu Rita Wahyu, seorang penerjemah Alkitabiah yang menggunakan bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, Pak. Dia penerjemah. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Kalau Bapak mau membantah dia, silakan bantah narasi dia ketika dia mengutip dari kutipan Martin Luther, Table Talk-nya mengatakan bahwa Yesus sebelum mati berzina 3 kali. Itu Bapak udah jangan bisa. mengatakan begini, sebentar dulu, Bapak jangan mengatakan gini, tidak semua Kristen, karena begini Pak, kalau Ibu Rita Wahyu ini salah, pasti dia kena Pak, hukum pasti ada, tapi kenapa dia tidak diapa? Karena dia punya data Pak.
Gimana tuh Pak? Nggak bisa. Itu kan Bapak tidak bisa. Loh, Bapak Itu tidak kan- bisa. Bapak silakan bantah narasinya dengan Itu- menggunakan data Bapak bahwa Itu Ibu dat- Rita Wahyu itu salah pengutipan. ya Gitu. salah. Dia ngutip di data yang abal-abal. Loh. Kalau dia kutip Gimana Alkitab data dong. abal-abal? Bapak bisa membuktikan datanya abal-abal nggak? Iya bisa. Coba tunjukkan, buktikan. Kalau data yang betul lihat di Alkitab. Ya, Udah loh, selesai. buktikan, Pak. Loh, Dari mana mana ada Alkitab? Yesus? Sebentar dulu, Pak. Dari mana? Sabar dulu. Dari mana Alkitab mengutip tentang Martin Luther, Pak? Bapak paham nggak yang saya maksud? Buku Table Talk-nya Martin Luther mencatatkan. Martin Luther punya buku. Dia mencatatkan bahwa Yesus sebelum mati itu berzina 3 kali. Buku Martin Luther, bukan dari Alkitab. Nggak berlaku Bu, nggak berlaku tuh, nggak dipakai. Udah tentanglah si Martin Luther. Nggak perlu lah, kami nggak pakai itu. Dia. Nggak pakai itu. Kami nggak Dia. pakai buku Martin Luther, nggak pakai. Bukan buku Ah. Martin Luthernya, Pak. Bukan bukunya saya bilang. Apalagi? Martin Luther si pencetus. Sabar dulu, Pak. Martin Luther pelopor pencetus Kristen Protestan. Ternyata dia itu menuliskan Yesus seperti itu. Itu maksud saya. Iya, silakan aja. Dia mau nulis apapun hak-haknya dia. Bro, Kami nggak pakai itu. dan tes. Udah lanjut apa? Ibu mau? Kami nggak pakai itu, silakan. Maksud ini apa nih saya naik? Saya nggak bilang bukunya Martin Luther landasan keimanan kalian, nggak bilang. Saya bilang begini, pencetus Kristen Protes Pro dan Tes ternyata menuliskan sisi buruk dari Yesus gitu loh. Iya makanya silakan aja dia tulis. Kami tidak mengimani dia. Nah, Bapak paham nggak Protestan ini dari mana? Lah makanya Bapak, ibu ini pencetus Kristen Protestan dari mana? Saya tanya dulu sama Anda. Iya Martin Luther. Ya udah. Martin Luther menuliskan nukilan tentang Nah. Yesus, sisi buruk Yesus. Nah, Itu maksud Bu. saya. Ibu kan taunya hanya taunya segitu. Kekristenan itu Bu bukan hanya berasal dari Martin Luther saja. Loh, pencetus Kristen Protestan pertama kali siapa, Pak? Iya tapi kekristenan bukan berasal dari Pencetus Martin Luther Kristen saja. Protestan pertama kali siapa? Lo tadi kan udah saya omongkan Siapa namanya? Martin Luther. Iya tapi bukan hanya kekristenan berasal dari Martin Luther saja. Bapak nanti si Dola mengamuk. Ilmunya belum jauh Bu, ilmunya belum jauh. Ilmu Dan tahu siapa? apa? Kalau hanya tahu sebatas itu ya saya kan Loh. tidak bisa paksakan juga. Bukan nggak bisa paksakan, Pak. Saya pakai data, Pak. Bapak kan dari tadi nggak ada nunjuk data. Kekristenan bukan hanya dari Martin Luther saja Bu. Oh, jadi siapa yang pencetus Kristen Protestan? Selain Martin Luther? Ya ampun. Kalau Pak, kalau saya Protestan bilang iya. pencetus Kristen Protestan pertama kok Kristen bukan dari Martin Luther. Loh, iya. Ya Siapa? Allah. Ibu belum tahu ya? Siapa? Banyak Kristen lain Bu selain Banyak. Kalau gitu, kalau banyak sebutkan nama-namanya. Selain dari Martin Luther siapa? Bu, kekristenan sebelum Martin Luther itu sudah ada Bu. Contoh kami baptis. Itu sudah ada sebelum Martin Luther. Sekarang saya tanya, Pak, Protestan pertama kali siapa yang membawa? Tadi sudah saya sebut. Tadi udah disebut kok. Ibu tidak jelas. Siapa? Tetapi kekristenan sebelum Martin Luther juga sudah ada. Loh, itu saya tahu, Pak. Yang saya bilang protes, Pak, Nah, protes. kalau protes kan sudah tadi udah dijelaskan. Gitu. Siapa? Nah, lalu apa lagi? Apa yang ibu mau? siapa? Saya tanya atau ibu yang tanya? Siapa saya tanya? Lo kan udah 3 kali saya sebut, masa diulang-ulang itu sih? Nah, itu apa namanya? Saya tidak boleh. Makanya susah. Nih. Oke ya, sebentar.
Saya besarkan dulu saya Pak, izin Pak. Saya di sini harus pakai data. Buka kameranya dong Pak. Loh, Kita kan diskusi. ibu ganti. Apa ganti? Saya kan mau balikan kamera Pak, nunjukin data Pak. Gimana sih Bapak? Bapak tengok ya ini ya. Nih, tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus. Ini Rita Wahyu ya Pak. Dari Rita Wahyu Bapak. Ya, nih. Nah, sabar dulu Pak. Saya tunjukkan, saya nggak pakai data. Sejarah Iya. Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil memang ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967, Canon Hack Montefiore, pendeta Great Santa Mary, Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan tapi dia mencintai laki-laki. Yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak mendapat gadis, atau mereka secara natural adalah homoseks. Ya, terus. Ya itu siapapun yang Lebih nulis itu parah lagi, bisa sabar, saja, Pak. Bu. Saya sabar dulu Pak. Kalau saya yang nulis juga bisa kok. Sabar dulu lah Pak. Bapak ini moncrot aja. Yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lance menulis, Wemer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan. Yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Pak, Bapak kalau mau membantah, bantah ini Pak. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman, church ya, church ya, gereja di Oxford Pak, Oxford. Udah cukup Bu, sekali saja. Pendeta Pak. Nah, itu. Ibu pendeta itu loh, aja Pak. nggak kenal. Ibu, Bapak bantah dong. Bantah dong. Kok ibu aja? Bantahnya pakai Ya Alkitab. bantah. Itu data-data abal-abal itu. Bapak paham nggak tentang buku? Bapak paham nggak sih? Itu datanya data abal-abal Bu. Kalau pakai Alkitab Luther sudah itu cukup. pencetus Kristen Protestan, ternyata dia menuliskan sisi gelap Yesus. Kalau ada di Alkitab boleh. Kalau ndak ada nggak usah dipercaya lah. Itu hanya hoak-hoak. Kalau zaman saat ini Saya disebut bukan masalah di Alkitabnya, Pak. Yang saya permasalahkan. kalau yang nulis yang begitu siapa adalah saja bisa. seorang pencetus Kristen Protestan. Seorang pembawa agama Kristen Protestan. Yang sekarang diimani oleh Kristen-Kristen ini yang dia buat bilang, saya Kristen Protestan, saya bukan Katolik. Memang agama pertama Kristen itu adalah Katolik, Pak. Datang Martin Luther. Siapa bilang? Loh, Siapa bilang? aku pikir Loh, Katolik datanya yang di mana? ada. Di abad Datanya di ketiga. mana? Gimana sih dia nih nggak Loh. belajar ya? Kok abad ketiga? Loh, Kristen memang ada pada abad ketiga, Pak. Ya, Kenapa dia tidak belajar? ya, lah. Ibu Kristen ini belum. itu bukan di abad 1, Pak. Bu, kata Kristen sudah ada di Alkitab di Antioquia. Lah, Yesus Itu- orang Antioquia. Itu abad berapa tuh? Abad ketiga, Pak. Enggak, terlambat Bu. Ya, Katolik yang kedua. Boleh, setuju. Yang pertama apa? Ya Kristen. Kristen apa? Kristen saja. Botol. Lo di Antioquia Bu Kau ada dan belajar kau Ya. belajar. Ibu nih yang botol, enggak baca Alkitab. Itu ada pada tahun 200-an, Pak. Baca Ya di Allah, Alkitab ya Bu, ya Tuhan. Makanya Ibu Wih,
Botol kau. Botol minta ampun. Belajar dulu kok, Pak. Makanya saya bilang, kalau disuruh bersunat, disunat. Disuruh. Kok makan babi, ini akibat botol. Di Antioquia kau pikir itu Kristen apa kalau nggak Katolik? Makanya kenapa Protestan ada? Martin Luther memprotes. Salah satunya apa? Dia tidak menyetujui tentang apa? Tentang adanya yang namanya pengakuan dosa. Itu kan Katolik sering. Sekali 6 bulan ada pengakuan dosa. Yang dimana pengakuan dosa itu bisa dibeli dengan berupa surat. Gak paham. Ih, botolnya minta. Botol, betul. Makanya dinama Protestan. Protestan ada pada abad berapa? Protestan ada pada abad 14 atau 16 itu. Terakhir protes. Sama Katolik. Makanya Katolik tidak pernah mau bilang kalau dia itu Kristen. Pasti langsung Katolik. Karena yang Kristen itu biasanya protes. Kok lebih pintar saya daripada kau, Papa? Belajar, Pak. Makanya Katolik itu tidak pernah membilang saya Kristen. Pasti dia bilang, kamu agama apa? Saya Katolik. Nah, terus abad 16 ya betul. Katolik pertama kali masuk di Indonesia itu di bawah oleh Portugis pada abad 16. Katolik pertama kali masuk di Indonesia yang dibawa oleh bangsa Portugis. Tapi agama Katolik pada waktu di Indonesia itu belum melebar. Datanglah abad 16, yaitu Belanda menjajah Indonesia, membawa agama Protestan. Makanya dulu ya, dengarkan. Dulu bangsa Belanda ini menghengkang habis orang-orang Portugis dari Indonesia. Agar bisa Protestan itu lebih menguasai daripada Katolik. Kok nggak tahu kalian itu? Kok nggak tahu kalian itu? Makanya protes itu dulu banyak daripada Katolik. Karena bangsa Portugis pada waktu membawa bangsa Indonesia, membawa agama Katolik, itu belum selesai penyebarannya sudah dihengkang sama Belanda. Makanya Belanda yang berkuasa pada waktu itu, membawa 3G, gospel. Makanya ada beberapa kitab, kalau tidak salah, Katolik itu ada 70 berapa lah kitab. Yang dipakai sama protes cuma 60 sekian. Masa nggak tahu sih? Belajar dong, Pak. Kok Bapak nggak tahu? Saya bukan suka-suka. Memang begitu. Pada abad 16, bangsa Portugis datang menjajah Indonesia. Dia menyebarkan agama Katolik. Itu betul. Pada abad 17, pada abad 15 bangsa Portugis datang. Pada abad 16 bangsa Belanda datang dengan menyebarkan agama Protestan. Nah, agar agama Protestan ini menyebar luas, mereka menghengkang bangsa Portugis keluar dari Indonesia dan membunuh siapa-siapa saja yang beragama Katolik. Nggak tahu kalian itu? Itulah kejamnya penyebaran agama kalian. Setiap yang beragama Katolik harus pindah ke agama Protestan. Kalau tidak, nggak tahu kalian itu. Nggak tahu kalian. Itu ngerinya protes ini yang dibawa oleh Belanda. Sesama mereka saja yang beragama Kristen, kalau tidak menganut agama Kristen, belajar dong kalian. Kami pelajari. Terus penyebaran Islam bagaimana? Penyebaran Islam bukan dengan cara nggak ada. Pertama kali itu dengan cara apa? Berdagang.
Itu di Kota Baru salah satunya. Kok nggak tahu kalian ya? Belajar di mana agama Kristen? Karena saya dulu Kristen. Goblok. Itulah kekristenan ketika penyebaran agama di Indonesia adalah apa? Sesamanya saja, yang beragama Katolik saja, itu kalau tidak menganut agama Kristen. Beri itu loh 3G, benar. Gospel, glory, gold. Gospel, mereka memberikan kitab mereka kepada manusia, kepada bangsa Indonesia. Glory, kata sukacita, apa sukacitanya? Gospel, gold. Semua yang ada di Indonesia ini, hasil rempah-rempahnya, hasil semua minyak buminya, diambil semuanya. Gak tahu 350 tahun mereka menjajah Indonesia. Mereka membangun gereja, mengkristenkan semua manusia. Kalau tidak jadi Kristen Protestan, gak tahu kalian. Belajarlah itu, saudara. Halo, Charles, silakan buka kamera. Pendusta kau, bodoh ampun. Tolong buka yang tulisan dari Tawa itu, kan kamu belum selesai membaca. Itu kan pertanyaan atau tuduhan. Lalu apa jawaban dari Ibu Rita Wahyu? Buka kamera. Internet ini udah terbuka. Nggak mau. Buka celana mau. Buka kamera, saya suruh, bukan buka. Saya suruh buka kamera, kok buka celana? Nggak ada yang mau buka kamera nih. Penjajah betul. Host Muhammad kan izinkan seorang istri bisa menyusuin orang dewasa. Mau dong disusuin mak kamu? Aduh. Istri kau teteknya udah nggak enak ya? Itu susu tetek istri kau udah nggak enak. Makanya jangan suruh istri kau, jangan suka ngasih sama suami orang. Jangan suka ngasih sama suami orang. Ujungnya waktu kau isap tetes istri kau, yang ada bau apa? Bau rokok kan? Bau rokok. Atau jangan-jangan dia bukan merokok nggak? Tembakau. Mungkin bawa tembakau, tete istrimu. Iya. Lanjut baca, apa jawabannya Rita Wahyu? Loh, bukan jawaban Rita Wahyu. Bisa nggak kau bantah table talknya si Martin Luther? Bisa nggak kau bantah? Bisa, Nora? Oke, silakan Margono. Naik. Ada apa kok ribut kali muncul kalian di sini. Buka aja lah kamera kau. Dari susu nenek tete siapa ini?
Loh, yang dibawa saudara Kristen kau suruh katanya menetei dulu istri orang. Emang kau mau? Emang kau mau apanya? Loh, saya bilang sama orang yang tapping di bawah, nampak kali tetenya istri kau sudah sering dikasih sama laki orang. Jangan mau, jangan mau ya. Sayang kali ya. Kau on cam lah. Iya jangan mau ya. Iya bilang dulu. Kau on cam dulu. Iya maksud om jangan mau kau ya dibilang orang itu gitu ya. Cicak-cicak di dinding aja sering on cam. Muslimah tidak bicara kotor. Loh, saya bukan bicara kotor. Lah memang kan kok bicara kotor? Di mana saya bicara kotor? Giliran saya. Giliran ada di dalam Bible, di sana susunya dijama-jama, dada keperawannya dipegang-pegang. Oh. Mau lihat? Sebentar. Sebentar. Sabar ya. Nih. Bentar. Nih, saya nggak bicara kotor loh. Aduh, kok dibilang saya bicara kotor? Itu namanya apa saya ya? Hmm, hmm. Nih ya. Mereka nih pada masa di sana susunya nih susu nih. Mereka berzina di Mesir, mereka berzina di sana, buah dada mereka diremes-remes. Diremes-remes. Di sana puting keperawanan. Ini loh, ini puting apa? Ini puting beliung. Ini loh. Ini sana puting beliung. Hai, di mana? Nih, ia itu berbuat zina di Mesir. Pada masa mudanya ia berbuat zina itu, di sanalah susunya dijamah dan di sana pun mata susunya dipermainkan. Mata susu lagi. Saya tidak, saya maaf ya, saya tidak menghujat saudara-saudaraku. Saya tidak menghujat. Ada puting beliung loh. Saya pikir ada angin tornado. Angin tornado ya kan, badai apa gitu. Ternyata ada puting juga. Ya kan? Saya data lagi. Sabar ya. Bentar. Kita nggak boleh menghujat. Nih ya,
Saya tunjukkan satu data lagi. Saya tidak mau menghujat ya. Ini kita harus pakai data. Nggak boleh Nora, kau nggak pakai data. Menghujat kau nanti Nora. Nah, kan itu dikatakan ya kan. Bentar. Nih. Nah. Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ketika Yesus mengatakan ini, seorang perempuan, nih, bentar ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan aku tidak ngomong apa ya. Nih. Aku nggak dusta ya. Aku nggak dusta nih. Aku nggak dusta nih ya. Dan yang telah engkau ai. Aku nggak dusta loh. Aku nggak mau berdusta. Aku tak mau kita karena kalau berdusta aku jatuh. Jadi ada dua fungsi yang namanya titik. Satu di kobel-kobel, kedua di icap-icap. Di Yeskiel 23 kan di kobel-kobel. Iya kan? Di Yeskiel 23 kan di kobel-kobel. Yang kedua di apa? Aku membacakan. Kalian bilang tadi Nora, jangan kalian ngomong kotor Nora. Ngomong kotor lah, saya baca Bible. Yang di mana? Titiknya di kobel-kobel. Ya Allah ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Sabar, kita naikkan ya. Siapa yang mau naik? Ayo, siapa yang mau naik? Host, naik dong gitu. Nih. Nih sih. Ya, open kamera. Halo, kobel-kobel. Kobel. Langsung bicara kobel kau. Popi ya. Gimana? Udah selesai pantat babi kau sorong? Rencana mau memet buku sorong. Pantat babi udah selesai kau sorong. Rencana lelohmu sama memetmu mau ke sorong. Kita Kau udah selesai kobel-kobel kok jadi kau marah rum sampah ini? Yang saya baca Bibelmu, jadi Bibelmu sampah gitu? Lah naik, nanti ku kobel-kobel lagi. Coba kau bela keimananmu. Aku baca Bibel kau marah. Apa sih? Penghujat cari sponsor dia. Penghujat cari sponsor. Bibelmu ini apa? Menghujat. Bibelmu ini hujatan.
Aku baca Bible mulu. Di situ kata puting. Jadi di situ ada kata kok nggak terima? Iya, Bang. Kenapa nggak terima kalian? Itu tadi ada kata puting, putingnya dimainkan. Terus itu ada kata tete. Teteknya dihisap. Oke, sebentar. Ya, silakan. Ini si Jerianto kemana? Ini. Siapa yang mau minta naik tuh? Sudah selesai naikkan itu. Yang mau minta naik, silakan naik. Nora Pepe Sundal, nggak boleh ngomong Pepe. Tuhan, kamu keluar dari situ. Jangan ngomongkan soal Pepe. Tuhan keluar dari Pepe. Jangan ngomongin soal Tete. Tuhan isap puting Tete. Nggak boleh ya. Kalian nggak boleh ngomong kotor. Jangan ngomong kotor. Nggak boleh ngomong begitu ya. Jangan ya Santa Cruz ya. Tuhan kamu keluar dari situ kok. Kobel-kobel itu apa? Koko beleng-beleng. Kok beleng-beleng? Apa Eman? 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 Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.